Jadi yang lalu kita sudah belajar mengenai pemurnian dalam budi, dalam ingatan, imajinasi ya. Tetapi sekarang Yohanes Salib ingin kita masuk di dalam pemurnian kehendak. Karena apa? Kehendak ini sangat berkaitan dengan segala perasaan, nafsu, dan juga apa yang kita inginkan, yang kita lakukan. Jadi ketika kita menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, maka pasti nanti tingkah laku kita, ingatan kita akan tertuju juga kepada hal-hal tersebut. Jadi bisa kita bayangkan ya, misalnya kita sangat menghendaki keliling dunia. Sekarang nih dalam keadaan situasi corona, kita nggak bisa pergi, tapi kita pengen banget. Pasti kita akan search di internet, nanti kalau corona sudah selesai, saya mau kesini, kita sudah buat jadwal, kita sudah ngumpulin duit, kita sudah nabung, kita sudah buat rencana ya. Jadi ingatan kita juga tentang mungkin betapa nikmatnya kalau orang bisa keliling dunia, kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang indah, yang terfavorit buat kita. Nah, semua memori itu muncul karena memang kita punya satu kehendak untuk melakukan rencana tersebut. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yohanes Salib, bahwa kita perlu menghendaki apa yang membuat kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Nah, jadi apakah traveling itu membuat kita lebih dekat sama Tuhan? Enggak. Jadi ya tergantung ya. Kalau misalnya dengan kita ngumpulin duit, kita traveling, kemudian kita menikmati dan bersyukur ya, akhirnya ingat, wah ini kalau saya tidak diberi kesehatan, saya nggak mungkin bisa ngumpulin duit dan pergi jalan-jalan. Tuhan sudah menciptakan dunia yang begitu indah dan saya begitu bersyukur, membuat hidup saya itu lebih bersemangat untuk bekerja lebih baik, untuk melayani lebih baik, dan untuk memanjatkan pujian pada Tuhan. Saya pikir itu adalah sesuatu yang membawa hati kita lebih dekat, lebih melekat pada Tuhan ya. Nah, itu harusnya kan begitu. Tetapi kadang-kadang manusiawi kita, ya kalau sudah dikasih yang enak sekali, kepengennya kerja untuk bisa traveling lagi demi traveling itu sendiri gitu ya. Jadi kita lupa bahwa traveling itu sebenarnya sesuatu yang sampingan yang membuat hidup kita lebih baik, kita bisa bekerja lebih semangat, dan kita lebih bersyukur lagi pada Tuhan. Nah, intinya kan dari dulu kita bicara mengenai mendaki Gunung Karmel itu kan sebenarnya intinya satu, itu sangat sederhana untuk kita tetap jalan ya. Kita lepasin, mau enak mau nggak enak, kita terus saja melangkah gitu. Nah, jadi karena apa? Kehendak kita udah jelas, yaitu kita mau semakin dekat sama Tuhan, semakin bersatu dengan Tuhan. Intinya itu aja sebenarnya di dalam semua pelajaran yang kita sedang pelajari. Tetapi Yohanes Salib itu memerinci apa aja sih yang perlu dibersihkan, dimurnikan. Nah, selain ingatan, budi, kehendak kita juga perlu tuh dimurnikan gitu ya. Nah, bagaimana caranya memurnikan kehendak? Yaitu melalui kasih. Jadi kalau kita tuh melakukan sesuatu ya dengan kasih kepada Tuhan, tujuannya dan untuk sesama ya, demi menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, berarti kita juga akhirnya kehendak kita itu kan makin dimurnikan gitu loh. Tujuannya akhirnya untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya kan? Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu kan sebenarnya perintah yang pertama dan terutama. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau kehendak kita itu udah dilatih, diatur untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, maka emosi kita, keinginan kita, nafsu kita, passion kita itu juga lebih terarah kepada apa yang Tuhan kehendaki. Apa aja nih yang Yohanes Salib itu mau fokuskan mengenai nafsu atau emosi atau perasaan yang ada di dalam diri kita yang perlu kita atur ya, yaitu ada yang sukacita, harapan, duka cita, ketakutan. Itu 4 emosi yang pokok. Jadi ini menurut Yohanes Salib ya. Jadi apa itu nafsu, sukacita, menurut filosof itu banyak sekali. Tetapi ini yang dimaksud oleh Yohanes Salib itu adalah 4 hal ini nih berkaitan dengan, kalau sukacita itu dibedakan oleh Yohanes Salib itu menjadi aktif dan pasif. Nah, sukacita aktif itu kepuasan kehendak akan suatu objek yang dianggapnya sesuai ya.
Sedangkan sukacita pasif, kehendak bersukacita tanpa pengertian yang terang dan jelas. Tiba-tiba saya kok ada sukacita ya, tanpa tahu sebabnya apa. Nah, itu sesuatu yang pasif. Tapi sukacita aktif itu kalau kita pengen makan pizza, pengen makan es krim, terus tiba-tiba dapet yang kita suka, ya kita seneng. Karena apa yang kita kehendaki itu terpuaskan, seperti itu ya. Nah, apa saja objek-objek sukacita itu menurut Yohanes Salib? Itu ada hal yang duniawi. Apa yang duniawi itu bisa membuat kita sukacita. Misalnya kita bisa punya rumah, bisa punya mobil, harta, kekayaan, deposito, ya, gaji yang bagus, status di teman-teman kita terkenal sebagai orang yang sukses, misalnya punya kedudukan dan lain sebagainya. Kita punya keluarga yang oke, baik, anak-anak yang bisa dibanggakan. Itu semua membawa kita sukacita hal-hal dunia, ya. Lalu kemudian yang kedua itu kodrati. Apa yang kita miliki secara kodrati kita, misalnya tubuh kita yang atletis, ya, kemudian mungkin wajah kita yang cantik atau kulit yang bagus dan lain sebagainya. Keanggunan, keadaan jasmani dan semua yang jasmani. Termasuk juga kecerdasan, ya. Bagi Yohanes Salib itu termasuk hal yang kodrati. Kebijaksanaan, talenta kita, misalnya kita pandai menyanyi, kita pandai berelasi dengan orang, kemudian juga talenta-talenta kita yang berkaitan dengan rasional manusia, itu termasuk juga hal yang kodrati, ya. Itu bisa juga membuat kita sukacita. Kemudian hal yang indrawi, apapun yang bisa ditangkap oleh indera batin maupun jasmani kita. Yang moral itu sebagai berbagai macam kebijaksanaan kita, karya-karya kita. Misalnya kita adalah seorang hamba Tuhan, kita tuh pelayan di gereja, atau kita itu punya jabatan penting lah di dalam komunitas, di dalam gereja, pelayanan. Hal-hal yang secara moral itu bisa kita banggakan. Nah, itu juga hal yang membawa kita sukacita. Itu juga objek-objek sukacita. Nah, yang adikodrati maupun yang rohani, ya, hal-hal yang ilahi. Misalnya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita doa itu rasanya ngomong-ngomong dengan Tuhan deket banget. Itu juga bisa membuat kita sukacita. Itu adalah objek sukacita yang rohani, ya, seperti itu. Nah, apa yang dikatakan Yohanes Salib mengenai sukacita atas objek duniawi? Objek duniawi tadi kan kita udah lihat ya, kedudukan, martabat, anak-anak, keluarga, perkawinan, ya. Apakah kita nggak boleh bersukacita kalau anak-anak kita misalnya sukses dalam pekerjaan? Atau kemudian kita punya cucu, ya? Atau kemudian mungkin anak kita tuh punya prestasi yang membanggakan. Perkawinan kita tuh kurang lebih bagus, ya, bisa menjadi teladan buat orang lain. Apakah nggak boleh sukacita? Ya, tentu kita boleh bersukacita dan bersyukur, ya. Tetapi jangan sampai itu menghalangi pengabdian kita kepada Allah. Misalnya ada orang yang bilang, sudah, aku udah punya cucu, ini sangat menggembirakan hatiku daripada ngurusin orang lain, misalnya di komunitas atau di gereja. Saya pengen udah menghabiskan masa tua untuk jagain cucu aja gitu. It's okay, tetapi apakah itu membuat kita lebih dekat nggak sama Tuhan? Lebih bersyukur nggak di dalam setiap hari, ya? Ataukah kita tenggelam dalam kesibukan hanya mengurus cucu, sampai mungkin kita nggak berdoa, sampai mungkin kita tidak lagi merawat relasi kita dengan Tuhan, ya, karena kita sudah begitu terpaku dengan apa yang kita sukai ini gitu, ya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau objek itu bisa membuat kita mengabdi Allah dengan lebih baik, maka kita boleh bersukacita atas hal tersebut. Tapi kalau sebaliknya menjadi penghalang jalan persatuan kita dengan Tuhan, ya kita perlu ngecek lagi apakah hatiku itu udah terlalu melekat pada hal-hal tersebut, ya. Jadi intinya begitu. Nah, jadi karena kelemahan manusiawi, kita itu kadang-kadang begitu mudah tenggelam pada apa yang kita suka saja dan pada kekayaan, ya, pada status yang bagus. Nah, ini semua kadang-kadang kalau kata-kata mudahnya itu gampang membuat kita itu terlena, begitu ya. Kalau kita udah terlena pada hal-hal yang menyenangkan, nah ini akhirnya kita menjadi suam-suam terhadap pekerjaan Tuhan. Tuhan itu nanti aja.
kehendak Tuhan itu kayaknya dikalahkan dengan apa yang kita sukai gitu. Mungkin ada yang tanya lah, kalau kita mengasihi cucu kita, anak kita, keluarga kita, bukankah itu juga perintah Tuhan ya? Tuhan bilang kasihlah aku, ya, kasihlah sesamamu dan seperti dirimu. Lah, yaitu dua hal yang berjalan paralel sebenarnya ya. Dan kita nggak bisa juga melakukan yang satu tanpa yang lain ya. Wujud dari cinta kepada Tuhan itu memang kepada keluarga dan sesama. Tetapi ya itu lagi, ada orang yang akhirnya karena begitu mencintai keluarganya, dia udah betul-betul udah hanya itu cukup gitu ya. Nah, baik. Kemudian juga atas hal-hal yang duniawi itu juga kesia-siaan ya. Kalau kita terlalu bersukacita atas yang duniawi, karena itu semua juga tidak memberikan kepuasan yang maksimal, itu semua terbatas gitu ya. Orang yang udah punya kekayaan 10 rumah, deposito sekian juta gitu ya, dolar misalnya, nah itu juga suatu ketika bisa nggak selalu merasa puas, dan semakin banyak kekayaan bisa juga semakin menjadi jerat buat kita ya. Nah, di dalam Mazmur diingatkan kita bahwa jangan kamu bersukacita menaruh sukacitamu pada hal-hal yang duniawi itu, karena itu semua akan berakhir. Nah, kalau kita boleh bersukacita tuh atas kekayaan, atas semua talenta kita, kalau itu kita gunakan untuk pengabdian yang lebih besar lagi kepada Allah. Intinya itu. Jadi ini memang penjelasannya rinci ya, tetapi kita tahu intinya cuma itu ya. Apapun kalau kita gunakan untuk pengabdian yang lebih besar pada Allah, untuk kemuliaan yang lebih besar, itu kita boleh bersukacita. Kalau kita menjadi makmur, mendapatkan segalanya, jangan langsung menjadi euforia atau apa, tetapi tetap waspada, jangan sampai kegembiraan kita itu menjatuhkan kita ya. Kita bisa melupakan Allah, itu yang kita perlu waspadai, seperti itu. Nah, sampai dikatakan dalam Pengkhotbah 7 ayat 4 itu, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Jadi orang yang punya hikmat itu datang melayat, itu kadang-kadang di situ dia akan melihat juga, suatu ketika aku juga akan ada di situ. Mungkin aku yang akan terbaring di dalam peti mati itu. Nah, apakah aku siap menghadapi semua itu? Ya, kecemasan kita itu kan kadang-kadang seperti itu ya. Kita nggak tahu perjalanan kita, dan akhirnya kalau orang cemas itu akhirnya menyibukkan diri dengan berbagai macam hal. Tapi ketika kita misalnya menghadapi orang yang lain yang susah, kita di situ mungkin bisa lebih berhikmat ya. Kita makin bijaksana menjalani hidup kita sehari-hari. Oh, aku masih dikasih kesempatan hidup, berarti ini adalah suatu kesempatan untuk berbuat baik dan seterusnya. Tapi kalau orang yang ada di tempat pesta-pesta, minum, makan sepuasnya, enjoy life, itu kadang-kadang lupa gitu ya, bahwa hidup ini ada batasnya, hidup waktu demi waktu itu begitu berarti ya. Kadang-kadang kita lupa, pokoknya kita seneng dulu gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya kadang-kadang kita lebih mudah melupakan Tuhan dan lebih mudah melupakan apa sebenarnya tujuan hidup kita. Nah, seperti itu. Makanya dikatakan orang berhikmat senang berada di rumah duka ya. Karena di situ dia semakin bisa merenungkan kembali kehidupannya. Nah, demikian juga mengenai perkawinan, slide berikutnya. Kalau dengan perkawinan kita tidak semakin mengabdi Allah, walaupun mungkin perkawinan kita itu diberkati ya dengan begitu banyak harta, kekayaan, relasi, status sosial yang tiba-tiba meningkat, tapi kalau itu semua membuat kita semakin sombong ya, gampangnya gitu, semakin egonya lebih kuat lagi. Jangan main-main ya, sekarang aku ini adalah orang yang terkaya berapa di dunia misalnya, atau di Indonesia lah. Nah, itu apa gunanya gitu, kata Yohanes Salib, kalau tidak membuat kamu itu semakin dekat sama Tuhan. Dikatakan lagi juga, dia mengutip juga 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi,
bagaimana dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Jadi intinya gini, jangan sampai perkawinan kita itu membuat kita itu tidak lagi ingat gitu akan tujuan kita yang sejati, yaitu membawa seluruh keluarga kita makin dekat sama Tuhan. Seperti itu maksudnya ya. Karena ada kemungkinan yang sangat besar orang yang menikah akhirnya dia fokus hidupnya hanya untuk menyenangkan istri atau suami, anak, dan seterusnya. Udah selesai. Seperti itu ya. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis itu dapat memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Jadi artinya orang yang menikah pasti fokusnya bagaimana saya bisa melayani suami dan anak-anak saya dengan lebih baik. Itu perempuan-perempuan ya. Kalau laki, bagaimana saya bisa mencari uang sebanyak-banyaknya supaya bisa menyenangkan, menyejahterakan keluargaku, dan supaya keluargaku bangga mungkin ya. Aku menjadi punya bapak seperti aku, punya suami seperti aku. Nah ini yang Yohanes Salib ingatkan. Nah ini kemudian dikatakan lagi, dia kutip lagi 1 Kor 7:29-31. Ingat waktu itu sudah singkat ya. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang yang beristri berlaku seolah-olah tidak beristri dan sebaliknya. Nah ini jangan sampai kita salah tangkap, oh kalau gitu saya nggak usah ngelayanin, saya nggak usah menjalankan tugas, sama sekali tidak, bukan itu. Tetapi hati kita jangan sampai melekat pada apa yang hanya itu saja ya, tetapi betul-betul semua yang kita lakukan itu punya tujuan yang jelas. Seperti itu, orang yang menggunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang berlalu. Nah makanya orang yang tujuannya itu 24 jam 7 hari dalam seminggu hanya untuk mengumpulkan harta, menjaga kesehatan tubuhnya ya, hanya untuk itu saja. Nah itu yang menurut Yohanes Salib keliru, karena kita sudah menjadikan sarana itu sebagai tujuan, kan gitu. Tujuan kita mengumpulkan harta sebenarnya supaya menjadi berkat kan, dan bisa semakin melakukan banyak hal perbuatan baik, bukan untuk kita saja. Tapi orang yang seolah-olah itu mengejar harta saja, nah itu dia pasti juga hidupnya akan terus-menerus cemas dan kosong ya. Apa saja sih kerugiannya kalau kita terlalu sukacita dalam hal-hal duniawi? Ada kerugian privatif ya, yaitu menjauhkan diri dari Tuhan. Ada 4 tingkatan ya, dikutip oleh Yohanes Salib dari kitab Ulangan bab 32 ayat 15. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Nah inilah bahaya yang bisa terjadi kalau kita terlalu bersukacita pada hal-hal yang duniawi, pada objek duniawi. Kita lihat sekarang, pertama yang dikatakan menendang ke belakang, itu artinya ada kemunduran ya, ketumpulan pikiran, kesuaman yang tadi saya katakan terkait dengan pekerjaan Tuhan dan dengan relasi dengan Tuhan. Kayaknya kita semua melihat, oh harta yang saya kumpulkan ini betul-betul kan karena kerja kerasku, karena hokiku, bukan melihat lagi sebagai kebaikan Tuhan ya. Menumpulkan pikiran ya, menggelapkan penilaian, dan dalam memahami kebenaran dan dalam menilai dengan baik setiap perkara apa adanya. Jadi kita semacam tertutup mata kita untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di balik semua yang kita alami ya, kita terima. Karena juga dikutip di situ dari Kebijaksanaan 4 ayat 12, sebab pengaruh dari yang buruk menyuramkan yang baik, dan tumpukan hawa nafsu mengubah roh yang tak bercelah. Nah jadi ini penting sekali kita lihat ya, kalau kita hawa nafsu itu kita turutin terus, maka roh kita itu menjadi tidak murni lagi. Kita menjadi tumpul dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal rohani. Baik, yang kedua, kerugian yang kedua apa?
menyebarkan keinginan terhadap hal-hal duniawi, membuat bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Artinya apa? Membuat kita itu semakin lagi mengejar hal-hal yang duniawi, yang menyenangkan, yang membuat kita nikmat itu secara daging ya, duniawi. Jadi kita makin condong pada barang-barang. Sudah punya koleksi 5, kurang ya, pengen lagi nambah. Menyebabkan orang menarik diri dari latihan rohani dan perkara Tuhan. Jadi kalau rasanya hidup itu udah nyaman, kita bisa punya hobi, kita bisa mengoleksi sepeda lebih banyak, mobil lebih banyak, kayaknya waktu kita untuk berdoa juga makin kurang gitu ya. Jadi hati itu semakin condong pada barang, pada kenikmatan. Akhirnya menjadi sangat lemah dalam hal rohani dan menjadi suam-suam kuku. Yang ketiga, akhirnya dia meninggalkan Tuhan, ya. Meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Bahkan yang mengenai keselamatan jiwanya dia sudah nggak peduli lagi. Itu kan bahayanya. Dan yang keempat, menjauh dari Tuhan, menjauhkan diri dari Allah, gunung batu keselamatan. Ya sudah, dengan sengaja demi objek-objek duniawi itu, makin tidak peduli lagi pada perintah Tuhan. Ya, pada kehendak Tuhan sudah kayaknya udah nggak penting lagi gitu. Ya akibatnya apa? Kehendak kita, ingatan budi kita ya udah lagi nggak lagi ingat sama Tuhan gitu. Semakin jauh dari Tuhan, seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Oleh sebab itu dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu dan seterusnya. Itulah 4 kerugian privatif. Dan keuntungannya apa kalau kita menarik diri dari kesenangan terhadap objek duniawi? Pertama, kita bebas dari bahaya yang merusak. Seperti yang tadi 4 itu, ya, itu kan bahaya yang merusak relasi kita dengan Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memperoleh kebajikan kelepasan. Artinya, ingat ya pelajaran kita sebelum-sebelumnya bahwa kita ini sedang berjalan terus. Tidak ada sesuatu yang tetap di dunia ini. Suatu ketika kita harus melepaskan. Nah, ketika kita tidak melekat, kita punya suatu kelenturan dalam hidup ya. Resilience, kita bisa cukup mudah untuk adaptasi dengan segala kehilangan, perubahan. Orang yang membuat stres kan kalau tidak mudah beradaptasi dengan perubahan. Itu ciri-ciri orang yang tidak lepas. Tapi kalau kita punya kelepasan, kita bisa maju sesuai dengan perubahan. Nah, mencapai kebebasan roh, artinya roh kita itu tidak malas ya. Kemudian kita disuruh mengabdi Tuhan, melakukan hal yang baik itu mudah. Tapi kalau orang tidak terbiasa untuk melatih dirinya untuk berbuat baik itu sulit sekali gitu. Untuk mengampuni, untuk tidak ngomong gosip, untuk berbuat baik itu sulit gitu. Tetapi bagi kita yang sudah biasa, itu seperti sudah otomatis kan berbuat baik itu. Ya. Nah, akhirnya kita pikirannya tenang, tidak cemas, seperti itu ya. Sama lah misalnya kita mau olahraga. Orang yang pertama kali mau olahraga itu rasanya berat sekali. Rasanya tidak mudah sama sekali badan untuk mengatasi rasa malas ya. Nah, sama dengan orang yang tidak pernah melatih rohaninya, awalnya itu sangat sulit ya. Nah, tapi kalau kita udah terbiasa, itu menjadi mudah dan membahagiakan ya. Jadi kita bisa punya kebajikan, kebebasan roh itu kita bisa bersukacita atas ciptaan tanpa harus memiliki. Lihat bunga, kita menikmati tanpa harus memetik membawa ke rumah misalnya gitu ya. Kita bisa menikmati semuanya. Ya, orang lain punya mobil bagus, kita bisa ikut seneng gitu. Orang lain punya karier yang bagus, lebih bagus daripada kita, misalnya kita bisa ikut senang dan bersyukur. Kita bisa menjadi teman yang sejati ya dengan orang-orang yang seperti itu karena kita bebas. Dalam kelepasan memperoleh pengenalan dan pengertian yang lebih baik akan kebenaran-kebenaran. Nah, ini baik kodrati maupun adikodrati seperti itu. Jadi kita bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kita bisa turut berduka dengan orang yang berduka. Bukan malahan sebaliknya ya. Kita bersukacita kalau orang mengalami kemalangan. Kan ada juga orang seperti itu. Misalnya di masa pandemi, dia kok nggak kena pandemi sih, kok aku kena. Nah, itu kadang-kadang kalau kita tidak punya kebebasan roh, kita malah senang kalau orang lain itu
menderita atau mengalami kemalangan atau tidak naik, tidak karyanya tidak sukses, atau dia mengalami kesulitan keuangan karena kita juga lagi sulit, kita senang orang lain itu juga sulit misalnya gitu. Nah itu namanya kita nggak punya kebebasan roh ya. Tapi ketika orang lain susah, kita juga bisa ikut susah. Ketika mereka gembira punya cucu, sementara anak kita mungkin sudah kawin bertahun-tahun belum dikaruniai anak misalnya, lalu kita menjadi iri ya. Nah itu sesuatu yang bertentangan kan. Tapi itu nggak bisa kita ngomong kalau kita tidak biasa untuk berbuat kebajikan. Akhirnya ya kita menjadi orang yang iri terhadap orang lain kalau dia sukses, senang kalau dia mendapatkan kesulitan atau masalah. Nah ini kan kita tahu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah kebebasan hati bagi Allah ya, memiliki sikap batin untuk menerima anugerah Allah, apa yang mau dicurahkan pada kita, kita itu mempunyai keterbukaan seperti itu. Kalau kita terlalu melekat ya, sukacita pada apa yang kita sukai saja, dan kita ibaratnya sudah mundur dari hal rohani, bisa jadi ya Tuhan akan memberikan pemurnian itu. Kadang-kadang itu pil pahit ya, nggak enak, kehilangan kerjaan misalnya, kehilangan temen, atau ditipu orang nih, atau apalah macem-macem ya, demi untuk supaya kita mengerti bahwa itu sementara. Kamu tidak boleh mengandalkan hal itu untuk keselamatan jiwamu. Kalau kita udah sampai pada titik pemahaman itu, maka hidup kita itu akan lebih mendekati kebenaran ya, namanya didasarkan pada hal-hal yang sejati, yang kokoh ya, bukan lagi pada hal-hal yang sewaktu-waktu bisa hilang, bisa diambil dari kita. Oleh sebab itu, akhirnya Yohanes Salib mengatakan, bersukacitalah untuk segala sesuatu yang membawa pengabdian kepada Allah dan membuat Allah semakin dihormati lewat kehidupan kita, lewat apa yang kita miliki, lewat apa yang kita kerjakan.